Jika nanti teman-teman di dalam tugas akhir yang berupa skripsi atau yang lain ingin mengkaji sosial linguistik, ya silakan saja. Ya. Saya bisa memberikan contoh. Ya, sekarang musim pandemi COVID, teman-teman bisa mengkaji karikatur-karikatur Arab yang terkait dengan COVID. Ya, kita harus paham bahwa ketika karikatur itu dimuat di media massa, dimuat di surat kabar, pasti mempunyai maksud tertentu. Apa perhatian dari para pembaca? Ya, biasanya dibuat hal yang lucu, ya, tetapi itu juga mempunyai pesan. Seperti di dalam iklan, itu tentunya bahasanya juga persuasif. Karikatur juga demikian. Tujuannya apa? Ketika orang itu mengatakan bahwa virus corona itu bahaya, tentunya juga nanti akan dibuat karikatur yang menarik dengan ditambah ungkapan-ungkapan di sana. Ya. Oke. Ungkapan yang terkait dengan bahaya, yang berkaitan dengan bahayanya corona. Ya, bagaimana mengatasi corona itu dan lain sebagainya. Ya. Dan tentu saja biasanya ada pro dan kontra. Kita bisa membandingkan bahasa orang-orang yang pro itu seperti apa, bahasa-bahasa orang yang kontra itu seperti apa. Kita bisa membandingkan secara sosiolingvistik. Ya. Tetapi teman-teman sekalian, ketika kita membuka karikatur-karikatur yang terkait dengan corona di negara-negara itu, ya, banyak sekali bahasa Arab yang digunakan itu adalah bahasa Arab Amiyah, yang itu merupakan lahjah atau dialek. Nah, kemarin kita sudah menyinggung sedikit perbedaan bahasa dan dialek ya. Oke. Nah, mungkin latar belakang pemahaman lahjah Anda itu sangat membantu dalam menganalisis karikatur COVID yang ada di salah satu koran di Arab, kan banyak sekali ya. Atau mungkin Anda bisa melihat di Al Jazeera. Nah, seperti apa? Nah, itu satu sisi. Sisi yang lain, teman-teman juga bisa melihat misalnya di situs-situs Arab. Ya, ketika ada suatu masalah misalnya, di-share ke publik, contohnya kemenangan Taliban atas Amerika misalnya. Di sana kan banyak sekali komentar-komentar yang menggunakan bahasa Arab. Kita buka aja yang Arab. Ya. Kita bisa melihat bagaimana bahasa-bahasa Arab yang digunakan oleh kelompok pro Taliban, bagaimana bahasa-bahasa yang digunakan oleh kelompok yang kontra Taliban. Nah, kita bisa melihat di sana. Dan juga kita bisa melihat misalnya bahasa-bahasa iklan. Ya, ini katanya dengan sosial linguistik. Karena apa? Karena di sana ketika orang membuat iklan, tentunya juga didasarkan pada budaya masyarakatnya. Ya. Ketika Indomie membuat iklan untuk orang Mesir, nah bahasa-bahasa yang digunakan juga bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh orang Mesir. Juga ketika Indomie membuat misalnya iklan untuk orang-orang Suriah, ya, itu juga bahasanya sudah disesuaikan dengan bahasa orang Suriah. Ya, motonya juga lain. Ya, motonya juga lain. Ya. Itu salah satu hal yang bisa kita angkat menjadi penelitian. Karena kita sebagai orang yang belajar bahasa dan sekarang sudah belajar sosiolinguistik, ya, tentunya ketika melihat fenomena penggunaan bahasa yang ada di dalam masyarakat, hati kita terusik, mengapa bisa demikian? Atau mungkin munculnya jargon-jargon baru, atau mungkin munculnya istilah-istilah baru. Ya, itu juga ada kaitannya dengan sosiolinguistik. Oke, baik. Saya lanjutkan ya, itu pengantar saya. Ya. Kalau kemarin kita belajar definisi sosiolinguistik dari Ki Laksana dan juga Nababan, ya, kita pada bagian pertama ini akan mempelajari
bagaimana definisi sosiolinguistik menurut Fishman. Ya. Apakah nama mencerminkan pekerjaan? Ya, orang yang cari ikan? Ya mungkin. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sosiolinguistik adalah kajian tentang ciri khas variasi bahasa, fungsi-fungsi variasi bahasa, dan pemakai bahasa karena ketika ini lalu berinteraksi, berubah, dan saling mengubah satu dengan yang lain dalam suatu masyarakat tutur. Teman-teman sekalian, di dalam suatu masyarakat tutur, ya, di sana pasti digunakan suatu variasi bahasa. Nah, variasi bahasa yang digunakan itu mempunyai fungsi tertentu, ya, dan variasi bahasa itu pasti digunakan oleh penutur untuk berkomunikasi dengan mitra tuturnya. Jadi, penggunaan suatu variasi bahasa itu pasti mempunyai latar belakang. Apakah kita menggunakan bahasa yang resmi misalnya, ataukah kita menggunakan ragam santai di dalam suatu masyarakat, tentunya kita sendiri yang bisa menentukan. Ketika kita sebagai seorang anak berbicara kepada orang tua, tentunya juga menggunakan ragam bahasa yang sesuai. Atau kita sebagai mahasiswa berbicara dengan dekan, tentunya menggunakan variasi bahasa yang sesuai. Ya. Apakah kita menggunakan ragam santai atau menggunakan ragam baku? Tentunya kita menggunakan ragam baku. Ya. Jadi sosiolinguistik ini penting sekali teman-teman. Karena apa? Salah satu fungsi sosiolinguistik adalah memberikan pedoman bagaimana berkomunikasi kepada orang lain. Ya. Di dalam suatu komunitas atau masyarakat tutur, ya, tentunya di sana juga digunakan bahasa resmi dan bahasa yang tidak resmi. Bahasa resmi digunakan di dalam hal-hal yang resmi. Contohnya apa? Kita di dalam perkuliahan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tetapi nanti ketika saya keluar ketemu dengan teman-teman sekalian, tentunya saya juga tidak menggunakan bahasa yang resmi, ya, tetapi menggunakan bahasa Indonesia ragam santai. Jadi kita berbicara sesuai dengan tempatnya, kita berbicara sesuai dengan fungsinya. Ketika kita berbicara dengan dekan, seperti yang saya contohkan tadi, tentunya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik, tidak menggunakan ragam santai. Kan kita tidak mungkin mengatakan ke dekan, ya, Pak Dekan, lu mau kemana? Kan nggak mungkin. Ya, kalau kita sampai seperti itu, berarti kita tidak beradab, ya, karena apa? Kita tidak bisa menggunakan bahasa itu. Ya. Teman-teman sekalian, saya mempunyai pengalaman ketika saya membimbing KKN di daerah Magelang. Ya. Saya biasa kalau lokasi KKN, saya menggunakan topi KKN dan juga menggunakan kaos KKN. Saya naik motor keliling untuk ngecek kegiatan teman-teman. Nah, di tengah saya jalan di sawah itu, yang area persawahan, saya ketemu dengan orang. Ya, mungkin orang itu kaget. Biasanya mereka kenal dengan anak-anak teman-teman KKN. Ya, kemudian saya diberhentikan, saya tanya, Pak mau kemana Pak? Oh ini saya mau mencakul di sawah. Tapi dia beralih ke dialek Jakarta. Lu siapa ya? Kelihatannya gue nggak pernah ketemu dengan lu gitu. Tuh, ya bahasa Indonesia tidak mengikuti dialeknya. Ya, karena secara intuitif saya mengatakan, oh ini orang ini mungkin habis pulang dari Jakarta dan ketika kembali masih menggunakan dialek. Dan di dalam sosiolinguistik kita jadi paham, ya, mengapa orang itu menggunakan dialek Jakarta. Ya, secara sosiolinguistik kita paham, ya, karena dia ingin dianggap bahwa oh dia habis dari Jakarta. Dialek Jakarta itu dialek yang prestis yang digunakan oleh orang-orang yang ada di ibu kota misalnya. Ya. Oke. Ya, ketika saya berkomunikasi, saya tetap menggunakan bahasa Indonesia dan saya beralih ke bahasa Jawa.
ketika saya beralih ke bahasa Jawa, beliau juga karena dia lebih tua ya, dia juga menggunakan bahasa Jawa. Oke, baik. Itu salah satu gambaran. Ya, bagaimana seharusnya kita berbahasa, seharusnya kita berkomunikasi dengan orang lain. Kita harus melihat siapa yang kita ajak berbicara, kemudian variasi bahasa apa yang harus kita gunakan juga. Ya, itu di dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, mungkin bahasa Jawa, bahasa Bugis, mungkin bahasa Sunda, mungkin bahasa Sasak atau yang lain. Ya. Kalau di dalam bahasa Jawa jelas, ya, kapan kita menggunakan bahasa Jawa Kromo, kapan kita menggunakan bahasa Jawa Ngoko, itu sudah ada tempatnya masing-masing. Ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kan tidak ada Ngoko dan Kromo ya, yang kita gunakan adalah bahasa Indonesia resmi dan bahasa Indonesia rekan santai. Ya. Saya tidak tahu apakah di dalam bahasa-bahasa yang lain seperti di bahasa Lombok, kemudian juga di bahasa Bugis, ada tingkatan-tingkatan dalam penggunaan bahasa. Ya. Kalau dalam bahasa Jawa sangat kompleks. Ya, bahasa Jawa itu ada 14 tingkatan, tidak hanya 3, tapi ada 14 tingkatan yang diciptakan pada masa zaman kerajaan Mataram Islam. Ya. Setiap tingkatan mempunyai komunitas sendiri. Ya. Jadi sangat rumit. Ya. Oleh karena itu mengapa yang diambil oleh para pendahulu kita itu menggunakan bahasa Indonesia yang di sana tidak mengenal yang Ngoko dan Kromo, yang digunakan adalah bahasa Indonesia ya. Ya mungkin sudah pas. Saya tidak bisa membayangkan nanti seandainya yang digunakan itu adalah bahasa-bahasa yang mempunyai unda usuk istilahnya dalam berbahasa itu sangat rumit. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia seperti dalam bahasa Inggris tidak ada Kromo, tidak ada Kromo Inggris, Kromo halus, tidak ada Ngoko ya. Jadi lebih gampang untuk digunakan. Baik. Dan teman-teman sekalian, ya, antara penutur, antara variasi tuturan, ya, itu saling mengubah. Ya tergantung siapa yang berbicara kepada siapa. Ya. Jadi teman-teman sekalian, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sosiolinguistik itu sangat penting bagi kita untuk menjadi pedoman bagaimana kita komunikasi dengan orang lain. Kalau di dalam bahasa Jawa ada istilah empan papan. Artinya apa? Kita berbicara itu sesuai dengan konteksnya, konteks situasinya seperti apa. Ya, di mana kita berbicara dan kepada siapa kita bertutur. Itu sangat diperhatikan. Nah, konsep ini juga sesuai dengan sosiolinguistik. Ya, oke. Baik. Juga teman-teman sekalian, saya sudah lama sekali mengajar mahasiswa asing dari berbagai macam negara. Dan kadang-kadang ada mahasiswa yang dari negara yang saya belum pernah mendengar negaranya sama sekali. Ya, dari sana mungkin mereka sudah belajar bahasa Indonesia di negaranya. Tetapi seperti yang saya ceritakan kemarin, ya, penggunaan dhamir, ya, penggunaan kata ganda orang kadang-kadang tidak pas. Ya. Atau mungkin mereka hanya melihat tulisannya saja. Ya, kemudian dia cari di kamus. Nah, waktu itu ada salah satu bacaan di dalam materi itu ada dialog. Ya. Ada yang mengatakan, ada yang menanyakan ya, Wati, mengapa matamu memerah? Saya tanya, para mahasiswa sekalian, apakah Anda tahu arti memerah? Ada yang angkat tangan, mengatakan, dosen saya tahu, memerah itu berkaitan dengan susu. Ya, saya agak bingung, susu. Ya, mungkin di Belgia kan banyak sekali sapi ya yang diambil susunya. Oh, akhirnya saya menjelaskan bahwa
Di dalam bahasa Indonesia, kita menggunakan kata sesuai konteksnya. Kata ini adalah bacaannya merah. Kata dasarnya adalah merah, warna. Ya. Kalau yang Anda sampaikan tadi, kaitannya dengan susu itu memerah. Bingung dia. Tulisannya sama, bacanya beda. Ya. Memerah itu kata dasarnya perah. Itu memang kaitannya dengan susu. Nah, hal ini kalau tidak dijelaskan secara sosial linguistik susah. Ya. Tulisannya sama, artinya beda. Ya, kita ketika berbicara ya sesuai dengan konteks situasinya. Ya. Jadi mereka bisa paham. Oke. Banyak sekali cerita-cerita lucu yang apa saya dapatkan dari mahasiswa asing itu. Oke, baik, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya maaf ini. Nah, ini juga ada tokoh sosial linguistik yang lain, ada Brian Apple, Gerard Hubert, dan Joyce Meyer yang mengatakan bahwa sosial linguistik adalah kajian mengenai bahasa dan pemakaiannya dalam konteks sosial kebudayaan. Ya, ini juga seperti yang disampaikan oleh para tokoh yang lain. Ya, jadi sosial linguistik itu berkaitan dengan kajian mengenai bahasa dan pemakaiannya dalam konteks sosial dan kebudayaan. Ya. Dalam konteks sosial, ya, setiap penutur maupun mitra tutur pasti mempunyai latar belakang apa? Secara ekonomi punya, secara sosial punya, agama punya, ya, pendidikan punya, umur juga pasti punya. Ya, kita bisa melihat itu. Oke. Terkait dengan konteks sosial ini, kadang-kadang kita juga sekarang ini agak heran, mungkin karena gencarnya berita-berita di medsos dan sebagainya. Anak-anak kecil yang baru belajar itu kadang-kadang juga bahasanya seperti bahasa orang dewasa. Ya, mungkin mereka belajar dari HP, mungkin dari internet atau dari yang lain. Nah, oleh karena itu juga yang menjadi keprihatinan kita ini dalam konteks yang lain. Ya. Sekarang ini kan anak-anak tidak punya lagu anak-anak. Ya, mungkin terkait dengan itu. Belajar yang mereka belajar seperti orang dewasa, kemudian juga lagu-lagunya juga lagu-lagu orang dewasa. Ya. Kalau zaman saya kecil dulu kan banyak sekali penyanyi-penyanyi kecil. Ya, dulu ada Iramaya Sofa, ada Diana Mariana, ada Pipin Slamet, ada Cica, ya. Tokoh-tokoh penyanyi kecil yang itu memang lagunya untuk anak-anak sesuai dengan umurnya. Ya. Kalau sekarang kan tidak ya. Anak-anak kecil nanti lagunya orang dewasa. Nanti perkembangan ke depan saya tidak tahu apakah juga lagu itu mempengaruhi pola pikir dan juga psikologis anak. Ya, mungkin sudah saatnya juga dipikirkan ya para penulis lagu juga menulis lagu yang memang khusus untuk anak, bukan bukan hanya untuk orang dewasa saja. Oke, jadi memang dari segi bahasanya mereka kadang-kadang juga bahasanya orang dewasa. Oke, jadi itu menjadi keprihatinan kita bersama. Kemudian juga dari konteks budaya, setiap bahasa pasti berkaitan dengan budaya masyarakat pemakainya. Nah, kita sebagai orang Indonesia mempunyai budaya sendiri, kita di Arab sana juga mempunyai budaya sendiri. Nah, teman-teman sekalian, terkait dengan hal ini maka ketika kita menemukan ungkapan-ungkapan yang kaitannya dengan idiom, ya, dengan metafora, kadang-kadang bingung. Atau mungkin terkait dengan joke atau humor. Ya. Kadang-kadang kalau kita lihat di YouTube, ya, ada seorang komedian yang tampil. Orang Arab bisa tertawa, terpingkal-pingkal, tapi kita masih bertanya-tanya. Itu yang diketawakan apa? Secara bahasa mungkin, itu ya tidak lucu bagi kita. Ya. Tapi bagi mereka bisa tertawa, terpingkal-pingkal. Karena apa? Jok-jok yang dia lontarkan, yang dia sampaikan, itu sesuai dengan kondisi budaya masyarakatnya. Nah ini
catatan bagi kita. Ya, mungkin di antara teman-teman ada yang jadi mengikuti apa Mas Hilde Khair ya, yang jadi stand up comedy itu. Ya, ketika menghibur masyarakat, ya kita baca dulu ya kondisi sosial masyarakat itu seperti apa. Kemudian konteks budayanya seperti apa. Karena lucu bagi suatu masyarakat belum tentu lucu bagi masyarakat yang lain. Ya, kalau kita kaitkan dengan yang kemarin ya, makian untuk satu masyarakat belum tentu itu bentuknya makian untuk masyarakat lain. Ya, itu ini penting. Ya, oke. Jadi teman-teman sekalian terkait dengan budaya ini, ya, tentunya ketika mengungkapkan sesuatu yang terkait dengan budayanya mempunyai ciri khas tertentu. Ya, kalau kita sering mendengar misalnya di dalam mungkin film atau mungkin kita membaca di teks cerita, ya ada istilah Myanmar itu apa? Ya, oh itu ternyata budaya Indonesia sepadan dengan air susu dibalas dengan aduk. Kita banyak agak panjang tapi saya hanya ada latar belakang yang memunculkan ungkapan itu. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat munculnya ungkapan-ungkapan atau metafora di dalam bahasa Arab, itu biasanya juga ada latar belakang yang menyebabkan ungkapan itu lahir. Ya, ya dulu mungkin Garin dan teman-teman belajar di telah teks, ya, itu yang ada 3 ekor lembu kemudian dimakan singa. Ya, itu juga nanti memunculkan apa namanya ungkapan tertentu itu hampir sama dengan apa jelok rompe kontonnya apa mencelakakan teman sendiri itu. Ya. Kemudian juga ungkapan misalnya al-swaiba ya'til laban. Al-swaiba ya'til laban. Ya. Mengapa muncul ungkapan itu? Ya, karena menurut ceritanya pada masa lalu ada suatu keluarga yang miskin, kemudian ditolong oleh keluarga yang kaya. Tapi pendonor ini punya apa namanya keinginan kalau dia memberikan sumbangan kepada keluarga itu, anak perempuannya itu bisa diambil menjadi istrinya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Ya, perempuan ini menolak lamaran dari orang kaya ini. Nah, orang-orang di sekitarnya mengatakan, "As-sayfa dhayya'til laban." Ya, di musim panas mengapa kamu itu menghilangkan susu? Ya, di musim panas sangat panas sekali ya di negara Arab. Ya, susah makanan susah, ya, kemudian juga cuaca panas. Ya, untuk bertahan hidup juga susah. Ini ada orang yang akan memberikan susu ke kamu tolak. Ya, oke, baik ya. Kemudian juga misalnya ada ungkapan kalau Anda baca di fikih lughah ya, antas ma bil khumati khairu min antaru. Ya. Ini pada masa Abbasiyah ada seorang penyanyi yang sangat terkenal luar biasa. Ya, dia main musik dan apa namanya? Penyanyi. Tetapi ketika tampil Humaydi ini selalu di dalam kurungan. Seperti kurungan ayam itu dikasih kain, ya, dia nyanyi di dalamnya. Ya, mengapa demikian? Memang Humaydi ini suaranya sangat luar biasa. Nah, untuk menutupi kekurangan di wajahnya, ya, karena katanya wajahnya rusak, ya, maka dia menyanyinya di dalam kurungan itu. Ya. Diceritakan di sana Humaydi sangat luar biasa ketika dia menyanyikan lagu yang sedih, semua audiens bisa menangis. Ketika dia menyanyikan lagu-lagu yang ringan, semua audiens bisa senang, sangat luar biasa. Ya. Sehingga dari fenomena itu yang ada di dalam masyarakat muncullah ungkapan apa? Antas maha bil Humaydi khairumin antarahu. Ya. Kamu mendengarkan suaranya Humaydi itu lebih baik daripada kamu melihat wajah. Oke. Mungkin di tempat kita juga
sering muncul ungkapan-ungkapan yang oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada definisi yang kelima dari C.E. Boy dan C.T. Kirsten dan A.E. Fairfield yang mengatakan bahwa sosiolinguistik adalah subdisiplin ilmu bahasa yang mempelajari faktor-faktor sosial yang berperan dalam penggunaan bahasa dan pergaulan. Ini bersama dengan yang di atasnya tadi ya. Jadi sosiolinguistik itu adalah sub ilmu bahasa itu linguistik yang mempelajari faktor-faktor sosial. Oke. Nah, seseorang pasti punya latar belakang sosial, ekonomi, agama, umur, pendidikan, tingkat sosial, ya. Nah, ketika mereka berbahasa, tentunya juga disesuaikan dengan hal-hal atau faktor-faktor sosial yang melekat di dalam dirinya. Teman-teman sekalian, mungkin untuk membedakan mahasiswa sastra Arab dan bukan itu mudah, bisa dilihat dari apa bahasanya. Ya, istilah-istilah yang digunakan beda dengan kelompok yang lain. Ya. Misalnya kalau menggunakan ya ente mau kemana, oke bisa. Ya. Anak mau kan, gitu. Karena sudah terbiasa menggunakan istilah-istilah itu. Ya. Tetapi ketika itu digunakan untuk kelompok yang lain, belum tentu kelompok lain itu bisa memahami. Ya. Dulu ketika mahasiswa, saya kos dengan teman saya, namanya Antun. Ya. Antun Saifuddin, orang Kertosono di Prodi Sastra Indonesia. Nah, waktu itu teman saya Antun ke kampus, kemudian ada teman saya yang lain dari Sastra Indonesia juga, dia seorang wartawan sedang mengetik berita. Ya. Dulu kan zaman saya punya itu belum ada komputer, ya, adanya adalah komputer yang manual, yang mesin ketik. Baru membuat berita, kemudian ada teman datang, temannya Antun. Ya. Nah, terjadi dialog. Ya. Adakah Aki Antun? Oh tidak ada. Terus teman tamunya ini menanyakan, lah Antun siapa? Ya, ya. Antum siapa katanya? Antum siapa? Nah, teman saya itu dengannya Antun. Antun tidak ada, baru di kampus. Enggak, Antum siapa? Ya, karena beda ya. Antun dan Antum kan hampir sama, tetapi yang dimaksud beda. Nah, kalau Antun teman saya, kalau Antum kan untuk menyebut uh, temannya Antun. Nah, tidak paham. Terus akhirnya beralih ke dalam bahasa Indonesia. Anda siapa? Nah, baru mengatakan, ya, temannya Antun, saya Toto. Oke, baik. Ini juga harus kita pahami bersama bahwa suatu kelompok masyarakat itu mempunyai variasi bahasa, ya, yang kadang hanya dipahami oleh kelompok itu. Nah, variasi bahasa itu diterapkan di kelompok yang lain, belum tentu kelompok lain itu bisa memahami. Ya. Kita bisa melihat nanti kalau kita belajar di dalam bahasan apa namanya masyarakat bahasa. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita di dalam belajar sosiolinguistik, ya, nanti setelah itu diharapkan bisa berbahasa sesuai dengan konteksnya. Konteksnya itu macam-macam. Ya. Dalam situasi yang seperti apa, dalam situasi yang resmi atau tidak, yang kita ajak berbicara ini siapa, karena tidak sama di dalam penggunaan variasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, oke, ini ada satu lagi dari River dan Kate Porter yang mengatakan sosiolinguistik adalah kajian bahasa dalam penggunanya dengan tujuan untuk meneliti bagaimana konvensi pemakaian bahasa berhubungan dengan aspek-aspek lain dari tingkah laku sosial. Baik, teman-teman sekalian, bahasa itu merupakan konvensi atau kesepakatan bersama. Mengapa ini disebut
Bolpen misalnya. Ya karena konvensi. Mengapa ketika orang maaf, ya, bersuah foto itu disebut selfie. Ya, seluruh anggota masyarakat menyepakati istilah itu. Ya. Nah, ini maka ada istilah-istilah yang antara kelompok masyarakat satu dengan yang lain itu sama. Tetapi juga ada yang berbeda. Kata-katanya sama, tetapi maknanya berbeda. Di dalam bahasa Indonesia ada mata. Bahasa Arab juga punya. Tapi punya dua variasi. Ya. Yang panjang mata atau mata. Ya. Mata. Ya, kapan dia mati. Ya. Dalam bahasa Indonesia hanya mata saja. Tapi kan artinya beda. Ya, kita mendengarnya hampir sama. Ya. MATA. Dalam bahasa Arab ada MATA juga, tapi ada A pertama panjang, ada A kedua panjang. Tetapi dua kata itu artinya beda. Juga teman-teman sekalian, ya karena saya belajar banyak bahasa, ya kadang saya menjajarkan ya menaruh satu makna, kemudian saya cari di dalam bahasa Belanda apa, di dalam bahasa Arab apa, bahasa Indonesia apa, bahasa Inggrisnya apa. Nah, dari sana ada beberapa yang sama, hanya sedikit terjadi perubahan bunyi. Ya, misalnya apa? Kata bumi dalam bahasa Indonesia. Kita tahu di dalam bahasa Inggris ada earth, ya earth. Oke. Dalam bahasa Arab ada earth. Nah, ini sama. Nah, dalam bahasa Belanda ada arde. Di dalam bahasa Jawa yang promo itu menggunakan arti. Ya, hampir sama. Oke. Kemudian kita cari kata yang lain. Misal kamu dalam bahasa Arab ada anta. Di dalam bahasa Indonesia ada anda. Kan hampir sama. Oke. Jadi teman-teman sekalian, teori bahasa yang mengatakan bahwa bahasa itu dulunya awalnya satu, kemudian ketika terjadi air bah mengalir itu mereka terdampar di gunung, dia punya bahasa sendiri, yang di lebah punya bahasa sendiri, yang di pesisir punya bahasa sendiri, yang ada di daerah salju juga punya bahasa sendiri dan sebagainya. Itu menurut dari seperti itu ya. Oke. Jadi sangat menarik kalau kita belajar banyak bahasa, ya, bisa juga untuk membuktikan bahwa ya antara bahasa satu dengan yang lain ada yang mirip atau mungkin hanya sedikit perubahan bunyinya. Oke, kalau dulu saya bertemu dengan seorang ahli bahasa dari Jepang yang mengatakan bahwa bahasa induk dari semua bahasa adalah bahasa alami yang melahirkan termasuk bahasa Arab itu. Nah, beliau mengatakan, Pak Jawa, kalau Anda ingin menguasai bahasa Indonesia, belajarlah bahasa Arami. Nah, bahasa Arami merupakan bahasa induk. Bahasa induk dari bahasa yang ada di sini. Nah, kebetulan saya belum pernah cari tahu. Jadi teman-teman sekalian, terkait dengan definisi ini, maka kompetensi pemakaian itu juga berhubungan dengan aspek masyarakat. Sekali lagi, bahasa itu merupakan konvensi atau sehingga orang yang menyalahi konvensi itu maka ketika berkomunikasi juga tidak akan lancar komunikasinya. Oke, salah satu contoh misalnya, mungkin ada teman-teman yang dari daerah Sunda dan juga ada teman-teman dari daerah Jawa. Kita mendengar kata gedang. Kata gedang. Di dalam bahasa Jawa
mengenal kata gedang, di dalam bahasa Sunda mengenal kata gendang. Ya. Tetapi gedangnya orang Sunda itu lebih besar. Ya. Mengapa? Karena gedang menurut orang Sunda artinya adalah pepaya. Jadi kalau Anda misalnya berkomunikasi, ya menggunakan bahasa yang saling dipahami. Kita punya pisang, tapi lawan tutur kita itu bisa memberikan benda yang lain. Misalnya, kalau saya ingin makan gedang, misalnya. Ya, mungkin kalau teman kita dua, yang satu dari Jawa, satu dari Sunda, akan memberikan barang yang berbeda. Satu memberikan pisang, yang satu memberikan pepaya. Ya, karena apa? Sama-sama gedang tapi beda. Ya. Mengapa? Karena orang Sunda memberikan konvensi bahwa buah yang besar itu dan apa dalamnya ada bijinya warna hitam ya, dan sebagainya itu rasanya manis ya, itu disebut dengan gedang yang artinya adalah pepaya. Sementara orang Jawa mempunyai konvensi kalau ada buah seperti ini tumbuh di sawah di ladang ya, kalau matang warnanya kuning, kalau makan kulitnya dikelupas ya, itu adalah pisang ya. Atau dalam bahasa Jawa adalah gedang. Jadi beda ya, satu gedang artinya pepaya, satu gedang artinya pisang. Oke, baik. Uh, saya pernah mengalami juga ketika dulu pernah tinggal di Bandung ya selama 3 tahun, tinggal di daerah Cibiru. Saya waktu itu mau membuat teh, kok habis, saya ke warung. Nah, saya saja menggunakan bahasa Sunda. Ya, kebetulan yang menjaga warung itu adalah ya, saya mengatakan, berarti meser teh. Ya, berarti meser teh. Saya akan membeli, maksudnya membeli teh. Bingung juga dia. Ya, karena apa? Ternyata itu mempunyai makna yang berbeda. Kalau saya mengatakan berarti meser teh, berarti saya akan membeli mbaknya. Ya, balik saja. Maaf, ya. Saya tidak sadar ketika bisa kami kalau saya membeli teh. Tapi kalau berarti teh, ya berarti saya akan bisa sedikit mengenal ya. Oke, karena konteks beda. Ya, konteks berbeda. Ya. Mungkin juga di dalam bahasa mungkin bahasa apa juga ada semacam itu. Jadi kita lanjutkan. Oke, ada lagi nih. Ada yang di nasi barat yang mengatakan bahwa sosial media adalah pengambil bidang linguistik, kemudian variasi ucapan serta konteks. Sosiolinguistik itu nilai korelasi antara faktor-faktor sosial itu dengan variasi bahasa. Oke, jadi di dalam definisi ini kesimpulannya mengatakan bahwa sosiolinguistik itu menilai ya, korelasi hubungan antara faktor-faktor sosial. Seperti yang saya sampaikan tadi, berdasarkan umur, tingkat pendidikan, tingkat sosial, agama, budaya, dan dengan variasi bahasa itu. Jadi ini hampir sama sebenarnya dengan definisi sebelumnya. Jadi ketika kita berbicara, pasti ya, yang melekat dalam diri kita, apakah itu agama, apakah itu usia, umur, ya, apakah itu tingkat pendidikan, ya, itu akan mempengaruhi kita di dalam menggunakan variasi bahasa. Oke, dan juga dalam konteks sosial kita menggunakan variasi bahasa. Ya. Tentunya juga disesuaikan mitra tutur kita. Disesuaikan dengan apa? Dengan lawan tutur kita. Tentunya lawan tutur kita itu juga sama. Dia punya sosial, punya namanya latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, ya, punya apa namanya
pemahaman budaya, ya. Sehingga itu akan mempengaruhi kita dalam memahami bahasa. Oke, ini ada definisi dari Abdul Aziz. Ini juga hampir sama dengan definisi-definisi yang sebelumnya. Teman-teman sekalian, para ahli sosiolinguistik Arab ini juga mengambil di para ahli sosiolinguistik Barat. Sehingga kalau kita cermati di sini, definisinya juga hampir sama. Abdul Aziz mengatakan bahwa sosiolinguistik merupakan cabang ya dari linguistik yang memfokuskan bahasa sebagai fenomena sosial. Bahasa sebagai fenomena sosial. Nah, dia juga mengatakan bahwa sosiolinguistik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama tajribi, ini dikaitkan dengan kerja di dalam mengumpulkan data. Ketika kita meneliti sosiolinguistik, maka pasti ya, kita mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Namun bisa juga kita mengumpulkan datanya di perpus melalui buku-buku ya yang ada kaitannya dengan kajian sosiolinguistik. Ya, yang saya lakukan, saya meneliti di bidang sosiolinguistik ini ada yang khusus, yaitu membaca karya-karya sastra. Karena di sana banyak sekali kajian-kajian yang terkait dengan sosialisme. Kemudian juga ada yang kedua yaitu teori teoritis. Ya. Ini terkait dengan bagaimana kita mensikapi data-data yang sudah terkumpulkan dan bagaimana kita mencermati data itu, bagaimana memeriksanya, bagaimana menganalisnya, dan bagaimana menafsirkan data itu. Nah, tentunya juga ketika memiliki salah satu bidang sosiolinguistik, kita bisa ke lapangan. Mungkin kita bisa meneliti bagaimana penggunaan bahasa Arab yang ada di pondok pesantren. Misalnya. Nah, setelah data terkumpul, ya kita klasifikasikan, kemudian kita bisa menganalisis itu. Ya, oh, ternyata penggunaan bahasa Arab di pondok pesantren A, yang pertama misalnya dari segi fonetik fonologinya juga bisa. Ya. Ada beberapa kata yang tidak sesuai dengan pengucapan. Padahal kalau kita belajar fonologi, ya kita salah ucap bisa menyebabkan salah arti. Atau mungkin ketataran yang selanjutnya. Ya. Oh, ada beberapa kata yang merupakan ibtikar dari para santri, kreativitas dari para santri, misalnya. Juga misalnya ada beberapa ungkapan yang sepertinya Arab tapi bukan. Ya juga terjadi seperti itu. Ya, oke. Kalau misalnya santri A dan santri B, kemudian dia lupa Arabnya, biasanya nanti ada ungkapan dari bahasa Indonesia di sela-sela pembicaraannya. Ini juga masuk ke kajian sosiolinguistik. Ya. Atau mungkin ketika mereka berbicara dengan bahasa Arab, ya, ada dua orang penutur dan mitra tutur, mereka menggunakan bahasa Arab. Ya. Kemudian ada orang yang ketiga yang tidak tahu bahasa Arab, akhirnya mereka berdua beralih ke bahasa orang ketiga itu. Ya, ini juga nanti masuk ke tatanan sosiolinguistik. Ya, itu terkait dengan campur model hari ke depan. Oke, baik kita lanjutkan. Nah, dari berbagai macam definisi itu, ya, kita ambilkan ada 8 macam definisi. Kita bisa memberikan kesan bahwa sosiolinguistik adalah cabang linguistik yang bersifat interdisipliner dengan sosiologi. Jadi, sosiolinguistik merupakan cabang linguistik yang bersifat interdisipliner dengan sosiologi.
dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat. Di dalam masyarakat pasti digunakan bahasa. Nah, di dalam penggunaan bahasa pasti ada fenomena kebahasaan yang didasarkan pada apa? Pada faktor sosial. Faktor sosial dalam masyarakat itu apa? Oh, bisa dari segi umur, ya, pekerjaan, kemudian agama, ya, kemudian juga apa? Status sosial, juga bisa dilihat dari faktor sosial yang lain. Nah, ini juga disampaikan oleh Fishman. Fishman mengatakan bahwa secara ringkas sosiolinguistik itu adalah ya, studi atau ya tentang who speak what language, siapa yang berbicara dengan bahasa apa, kepada siapa dan kapan. Jadi siapa berbicara kepada siapa, menggunakan bahasa apa, kemudian kapan, dan ini sebenarnya ada dengan tujuan apa. Nah, itu secara apa namanya garis besarnya, ya, secara garis besarnya. Sociolinguistic is study of who speak what language, to whom and when. Ini secara apa ringkasnya seperti itu. Baik, teman-teman sekalian dari sini adakah pertanyaan? Dan sekali ya Tuani. Mafhum ya Ustaz. Syukran. Wal'an sanastamir ilal mada al-akhar. Oke. Baik. Kalau tadi kita sudah mengetahui bahwa ilmu loghah istimai wal'an pada al-masyakil allati yadrusuhu ilmu loghah al-istimai. Tadi kita sudah tahu definisi tentang sosiolinguistik dan sekarang kita akan masuk apa saja yang dikaji di dalam sosiolinguistik itu. Kalau kita kembali ke linguistik yang mempunyai objek bahasa, nah tentunya di dalam linguistik itu yang dikaji juga bahasa lisan maupun bahasa tulis. Ya. Jadi di dalam sosiolinguistik tone ini juga sama yang dikaji nanti tentang bahasa, tapi apanya? Ya. Oke. Baik, teman-teman sekalian, menurut konferensi sosiolinguistik yang pertama, ini jauh sebelum saya lahir ya, yang diadakan di California, di Universitas California, ini telah merumuskan 7 dimensi penelitian sosiolinguistik. Ada 7. Yang ini merupakan ranah kajian linguistik. Nah, 7 dimensi penelitian linguistik itu apa? Baik. Yang pertama adalah identitas sosial, kemudian identitas sosial pendengar, lingkungan sosial tempat peristiwa sosial terjadi, kemudian analisis sinkronis dan diakronis dialek sosial, kemudian penilaian sosial yang berbeda oleh penutur terhadap bentuk-bentuk ucapan, kemudian juga tingkatan variasi dan ragam linguistik, serta penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik. Nah, ketujuh hal ini yang menjadi 7 dimensi penelitian sosiolinguistik. Ketika kita meneliti sosiolinguistik, tentunya juga tidak bisa melepaskan ke 7 hal ini. Ya. Identitas sosial penutur, ya, pendengar, kemudian lingkungan tempat peristiwa tutur, kemudian analisis sinkronis,
penilaian sosial yang berbeda oleh penutur terhadap bentuk ucapan, tingkat variasi dan ragam linguistik, dan juga penerapan dari penelitian linguistik. Nah, kita mencoba untuk membahas satu persatu tentang ketujuh hal itu. Terkait dengan identitas sosial penutur. Nah, ketika saya berbicara, pasti saya punya identitas. Apa dan siapa penutur? Nah, bagaimana hubungan penutur dengan mitra tutur? Nah, di kelas ini saya sebagai dan teman sekalian sebagai mitra tutur saya, ya, yang semuanya para mahasiswa. Nah, oleh itu identitas sosial penutur itu bisa sebagai anggota keluarga, ya, keluarga siapa itu kakak, nenek, kakak, adik, paman bibi dan sebagainya. Kemudian juga bisa teman karib, bisa atau bawahan tempat kerja, bisa guru, murid, bisa tangga, bisa pejabat, bisa orang yang dituakan dan sebagainya. Nah, identitas sosial penutur itu dapat mempengaruhi pilihan kode dalam bertutur. Nah, seperti yang berulang kali kan teman-teman sekalian terkait dengan identitas sosial penutur ini, sebagai sebagai teman sekalian menggunakan bahasa Indonesia. Saya tahu bahwa ini di dalam kondisi yang resmi. Nah, sehingga ASN memilih kode atau bahasa di dalam penyampaian materi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oke, juga misalnya nanti ketika teman-teman yang lain di luar, tentunya juga mempunyai identitas sosial. Ya, oh sebagai terkait, oh sebagai tetangga, atau mungkin sebagai orang yang dituakan, atau mungkin sebagai adik, atau juga bisa menjadi paman. Kalau kakek ada, adanya kakak atau adik. Ya. Oke, jadi identitas penutur itu dapat dipilih atau bahasa yang digunakan dalam bertutur. Ketika saya di rumah sebagai seorang ayah juga nanti akan memilih bahasa yang sesuai dengan kondisi keluarga. Bagaimana saya berbicara kepada anak, bagaimana kepada istri, itu juga mempunyai variasi bahasa tersendiri. Kalau di dalam keluarga menggunakan bahasa Jawa, ya, saya menggunakan bahasanya Mopo, ya bukan bahasa Jawa yang Romo. Itu. Ya, kalau kita aplikasikan di dalam bahasa Arab atau masyarakat Arab, ini kalau kita melihat film atau identitas ya harus atau mungkin bawahan di tempat kerja, atau dia sebagai seorang guru atau sebagai murid, ya, sebagai tetangga dan sebagainya. Nah, karena mati ya, di dalam karya, kalau dia sebagai teman karib, tentunya bisa menerima bahasa itu pilihan bahasa yang digunakan biasanya menggunakan bahasa Arab Amiyah. Ya. Tetapi kalau dia sebagai seorang guru atau dosen, dokter kepada pasiennya atau guru kepada muridnya, biasanya di dalam karya sastra itu menggunakan bahasa Arab yang fusha. Ya. Oke, sekarang kita bisa dengan mudah mendapatkan data-data itu melalui apa? Karya sastra. Ya. Kita lihat tokohnya Ahmad, tapi suatu saat dia menggunakan ketika dialog, ya, menggunakan bahasa Arab fusha, tetapi di lain kesempatan dia menggunakan bahasa Amiyah. Kita bisa melihat mitra tutur atau lawan tuturnya itu siapa. Kalau dia sebagai mahasiswa kemudian berbicara kepada dosennya bisa menggunakan bahasa Arab yang fusha. Tetapi sebagai teman, ya, maka biasanya menggunakan bahasa Arab Amiyah. Atau mungkin sebagai tetangga,
juga biasanya menggunakan bahasa Arab Amiyah, bukan menggunakan bahasa Arab yang fusha. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, identitas sosial pendengar. Nah, ketika kita berbicara kepada orang lain itu dianggap sebagai pendengar atau mitra tutur atau lawan tutur kalau dulu. Nah, ini juga sama. Mitra tutur kita itu bisa anggota keluarga, ya, bisa seorang bapak, ibu, seorang kakak, seorang adik, seorang paman, seorang bibi, dan sebagainya. Bisa seorang kakek, ya, seorang nenek, ya, atau teman karib, ya, juga, atau sebagai atasan di tempat kerja, atau bawahan di tempat kerja, ya, atau guru atau murid, nah, atau tetangga pejabat, atau mungkin orang yang dituakan dan sebagainya. Nah, identitas sosial pendengar dapat mengaruhi pilihan kode di dalam bertutur. Oke, ini juga hampir sama dengan identitas pembicara tadi. Ya. Jadi mitra tutur, ketika dia berbicara kepada penutur, tentunya juga akan memilih kode yang cocok. Ya. Ketika misalnya ya, Anda di kelas bahasa Anda sebagai pendengar bergerak kepada dosen ketika misalnya dosen itu menanyakan suatu hal, maka pilihan kode yang Anda gunakan adalah bahasa Arab yang fusha atau disesuaikan dengan kondisi bahasanya, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tidak menggunakan bahasa Indonesia ragam santai. Baik, jadi identitas sosial pendengar itu sama dengan identitas sosial pembicara tadi. Oke. Kemudian juga yang ketiga, lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi. Nah, kita sekarang ada di kelas Zoom. Kita berada pada lingkungan sosial yang resmi. Ya. Oleh karena itu, bahasa yang kita pilih adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau bahasa Arab yang fusha. Tetapi di pasar, nah, kalau nanti di pasar, karena lingkungan sosialnya berbeda, maka bahasa yang digunakan pun juga berbeda. Apakah ketika Anda berbelanja di pasar, Anda menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Ya, mungkin agak aneh ya. Pasti ya, agar mendapatkan harga yang murah, biasanya disesuaikan dengan bahasa penjualnya. Nah, ketika saya di mesin, saya ke pasar. Ketika saya ingin beli barang, saya menawar barang. Ya, biasanya saya siasati apa? Menggunakan bahasa Banjar. Tetapi kalau misalnya saya menggunakan bahasa Inggris, wah pasti dimahalin. Wah ini bahasanya bahasa Inggris, pakai harga dolar saja. ya, ya. Dan kalau di Jawa beda lagi. Penjualnya orang Jawa. Ya. Pembelinya bule yang bisa bahasa Jawa, bisa dapat harga murah. Tidak dimahali. Ya. Uh, ada cerita dari teman. Ya, saya punya teman dari Mesir, tapi dia pandai bahasa Jawa. Dr. Mahmud Hamzawi yang sekarang mengajar di Solo. Ya. Dia orang Mesir tapi menciptakan komputer yang menggunakan bahasa Jawa itu apa? Seperti keyboard yang bahasa Jawa. Dulu pernah kirim Mas Hamzawi ini orang Mesir, istrinya orang Solo. Nah, ketika masuk ke Candi Prambanan,
itu kalian tahu ini orang asing ini kan kayaknya beda ya harganya. Terus Mas Mahmud mengatakan Solo Pak, yang Solo. Akhirnya masuk ke apa loket yang domestik, bukan yang internasional. Internasional ini bayarnya mahal. Nah, dari sana kita bisa tahu teman-teman sekalian. Nah, itulah kekuatan bahasa. Bahasa bisa punya daya persuasi, bisa mempengaruhi orang. Ketika kita apa namanya berbicara dengan orang asing dan dia punya bahasa lain, ketika kita mengetahui bahasanya, ya, maka biasanya komunikasinya bisa sangat lancar. Dan ketika kita punya maksud tertentu, biasanya juga bisa lancar. Tapi kalau ada kendala bahasa itu susah. Ya, kemarin saya melihat di running text di berita TV, ya, sedang teroris Hambali ditunda karena apa? Ahli bahasanya tidak kompeten. Bahaya itu. Nah, ya. Ini hal yang harus kita perhatikan. Ketika kita menjadi seorang penerjemah, tentunya harus menguasai ya, terkait dengan teroris, dengan peristiwa dan sebagainya. Nah, jangan sampai apa terjadi seperti yang di apa video-video lucu itu ya. Ya, ya ada yang di YouTube yang orang Mesir dia akan pergi ke Amerika. Ya. Dia membawa seorang penerjemah tapi agak letoy ya. Ketika orang itu kan mengatakan ke penerjemah, who are you? Kamu itu siapa? I'm transistor. Translator atau transistor? Ya. What is suppose I am terrorist. I am big terrorist katanya. Ya. Seharusnya I'm tourist. Bukan teroris. Akhirnya review setelah karena dia seorang teroris, bukan seorang turis ya. Ya. Oke, baik. Oke. Jadi lingkungan sosial tempat peristiwa terjadi juga mempengaruhi gaya bahasa, mempengaruhi bahasa yang kita gunakan. Di dalam ruang keluarga tentunya kita juga menyesuaikan bahasa yang digunakan di keluarga itu. Kalau di masjid atau di gereja, kita menggunakan bahasa yang intonasinya tidak terlalu tinggi. Kalau di lapangan sepak bola ya karena banyak orang kita harus bicaranya keras-keras sebenarnya. Di mana sesuai diksi Indonesia yang baik dan benar. Perpustakaan di keras biar tidak mengganggu pengunjung yang lain. Kalau di mana ya bahasa kita intonasinya agak keras karena kalau agak keras kalah dengan suara mobil dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman sekalian di lingkungan sosial tempat peristiwa itu terjadi ini juga mempengaruhi bagaimana gaya bahasa yang bagaimana bahasa yang ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, analisis sinkronik dan diakronik dari dialek sosial. Nah, kalau sinkronik berarti kita menganalisis atau meneliti bahasa pada masa tertentu. Kemudian juga kalau diakronik itu berarti kita meneliti ya, dari waktu ke waktu. Kalau misalnya kita ingin tahu bahasa Arab masa jahiliyah, oke. Bahasa Arab masa Islam di sana, oke. Atau mungkin kita membandingkan, ya. Kita bandingkan bahasa Arab misalnya masa Khalifah Utsman dan bahasa Arab sekarang. Karena dari waktu ke waktu maka kita sebut dengan analisis diakronik. Ya, membandingkan penggunaan dari satu waktu dengan penggunaan bahasa pada waktu yang lain.
Di dalam Indonesia ada komputer tidak terbatas. Oke, kita ingin tahu bahasa Arab pada masa Kerajaan Saudi, misalnya. Luas sekali ya. Katanya mana? Kemudian kapan selesainya? Karena tidak terbatas. Ya, tapi teman-teman sekalian, kalau kita melihat contoh-contoh skripsi, kalau mungkin teman-teman bisa masuk ke bilik FIB itu, ya, kajian yang terkait dengan linguistik itu semuanya adalah sinkronik. Karena misalnya mengambil data dari karya sastra, misalnya seperti skripsi saya, ya, karena wafatuha di kisah Doa Ul Karwan, Nahyun. Skripsi saya tentang karena wafatuha di dalam novel Doa Ul Karwan, karya Toha Hussein, analisis sintaksis itu kan juga hanya mengkaji penggunaan kata pada masa itu. Pada masa itu kapan? Pada masa karya sastra itu ditulis. Ya. Dan ternyata novel yang itu sudah difilmkan. Doaul Karawan. Panggilan burung hantu. Oke. Baik. Kalau kita ingin mengkaji sosial linguistik dari bentuk, tapi artinya kita mengumpulkan datanya dua, ya, pada masa A dan masa B kita bandingkan. Ya. Apakah ungkapannya masih sama misalnya? Apakah kayak bahasa ya? Oke. Kemudian yang kedua, dialek sosial digunakan penutur terkait dengan kedudukan mereka sebagai anggota kelas-kelas sosial tertentu. Ya, teman-teman sekalian, ada ada dialek geografis, ada dialek sosial. Kalau dialek geografis itu penggunaan variasi bahasa pada suatu wilayah geografis tertentu. Ya, misalnya dialek geografis bahasa Arab Sudan, dialek geografis bahasa Arab Mesir, misalnya. Dialek geografis bahasa Arab Somalia, misalnya. Oke, itu dialek geografis. Tapi kalau dialek sosial, kita melihat seperti tadi, ya, dia di dalam masyarakat itu kedudukannya sebagai apa? Karena apa? Di dalam masyarakat pasti ada kelas-kelas sosial tertentu. Dia sebagai pejabat, dia sebagai pedagang, sebagai guru, sebagai mahasiswa, sebagai teman, dan lain sebagainya. Ya, sebagai pemuka agama, misalnya. Nah, itu. Nah, teman-teman sekalian, yang menarik dari karya sastra yang ada, karya sastra Arab ya, yang ada di Mesir, yang sampai ke kita, itu hampir semuanya ketika mendeskripsikan kepala desa, ya, itu hampir sama. Apa itu? Satu, dia arogan, orangnya kasar, ya. Apa namanya, hobinya nikah, ya, dia kaya, ya. Tapi ini kasar gitu. Oke. Mengapa demikian? Nah, kalau kita refleksikan dari karya sastra ke fenomena sosial yang nyata, ya, memang karya sastra itu adalah cerminan masyarakat. Jadi ketika karya sastra itu lahir, itu merupakan potret dari kondisi sosial masyarakatnya ketika karya sastra itu lahir. Nah, oleh karena itu ketika kita ingin tahu bagaimana kondisi masyarakat Arab di Mesir, bacalah karya sastranya. Pasti akan digambarkan di sana. Kehidupan wanita, bagaimana seorang suami, bagaimana seorang anak, bagaimana kakek, bagaimana dia seorang pembesar, bagaimana dia seorang kepala desa yang saya sampaikan tadi. Kita tahu, digambarkan. Juga ketika kita ingin tahu bagaimana kondisi sosial masyarakat yang ada di Lebanon, bacalah karya sastranya dari sana. Nah, kita akan tahu gambaran. Tanpa harus ke sana.
kita tahu dulu. Ya. Itulah teman-teman sekalian, kalau di tempat kami di Sadara mahasiswa, ya, itu setiap semester harus melaporkan hasil bacaan karya sastranya. Ya. Semester ini Anda membaca karya sastra apa? Ya. Pokoknya siapa, settingnya di mana saja, arusnya bagaimana, kemudian manfaat apa yang Anda peroleh dari membaca ini. Misalnya. Oke. Itu sangat membantu nanti ketika teman-teman akan membuat tugas akhir yang berupa skripsi. Ketika kita sudah membaca karya sastra, pasti di sana ada sesuatu yang menarik dari segi linguistiknya, dari segi sastranya, ya. Atau mungkin hal-hal lain yang ada di dalam karya sastra itu. Sehingga ketika membuat tugas akhir bisa tepat. Oke, itu ya. Kita lanjutkan. Nah, yang kelima, penilaian sosial yang berbeda oleh penutur terhadap bentuk ujaran. Setiap penutur mempunyai kelas sosial tertentu. Berdasarkan kelas sosialnya, penutur mempunyai penilaian sendiri terhadap bentuk ujaran yang telah. Ya. Terkait dengan hal ini, nah, kita bisa memberikan contoh misalnya, saya sebagai penutur yang dalam sosiologi mempunyai kelas sosial tertentu. Ketika saya berbicara, tentunya juga memilih bahasa tertentu yang sesuai dengan konteksnya. Nah, ketika saya berbicara dengan mitra tutur saya di dalam benak saya ada penilaian. Oh, mitra tutur saya tentunya memahami apa yang saya sampaikan. Juga teman-teman sekalian. Nah, kita bisa tahu apakah mitra tutur atau pendengar itu mengetahui apa yang kita sampaikan. Di sana diperlukan umpan balik, ya, atau feedback. Ya. Mungkin dengan pertanyaan ulang, apakah Anda paham dengan apa yang saya sampaikan? Dan ya. Baik, terkait dengan hal ini maka teman-teman, kalau di UGM masih ada KKN, ya, kuliah tenaga itu, di tempat lain mungkin masih ada juga. Ada beberapa universitas yang sudah meniadakan mata kuliah itu. Nah, ketika Anda di masyarakat, ya, bacalah bahasanya mereka itu seperti apa. Ya. Karena apa? Kita mempunyai kode sendiri, mereka juga punya kode sendiri. Kode dalam hal ini adalah bahasa. Nah, kita sebagai masyarakat bahasa dari mahasiswa, ya, mereka dari misalnya petani. Nah, ketika kita memberikan sosialisasi terhadap misalnya terkait dengan bagaimana menanam yang baik dan sebagainya, bagaimana memanen yang baik, bagaimana menyimpan yang baik, bagaimana memasarkan yang baik, bagaimana membuat brand yang baik. Tentunya juga harus disesuaikan dengan bahasa mereka. Kalau misalnya kita tetap memaksakan menggunakan bahasa yang kita pakai sehari-hari, belum tentu mereka paham. Mungkin mereka ya mendengarkan kita sambil gini-gini, tapi belum tentu mereka paham. Nah, dulu ketika saya KKN di Loksado, ya, Hulu Sungai Selatan, di pedalaman Kalimantan Selatan. Nah, waktu itu salah satu program saya adalah mengajar para linmas itu bela diri. Oke. Saya ajari mereka karate. Ya, tapi saya agak agak kurang strict juga, karena apa? Mereka kan biasa kemana-mana bawa pisau, bawa parang. Ya. Jadi trik saya adalah ketika masuk ruangan, tolong yang latihan hanya menggunakan celana panjang, ya, baju dilepas, senjata taruh di depan. Ya, oke. Kemudian saya ajari gerakan-gerakan yang terkait dengan bela diri. Kemudian saya katakan bahwa di dalam karate semua pukulan harus menggunakan rotasi. Gitu. Saya tanya, rotasi itu apa ya Pak? Nggak ngerti. Nah, saya berikan contoh, oh seperti itu. Nah, saya menggunakan kata rotasi. Ya, mereka tidak paham. Akhirnya saya menjelaskan dengan gerakan. Oke.
Jadi ketika kita berbicara kepada mitra tutor kita, ya sesuaikan bahasanya. Jangan tentang kita kita berbicara di masyarakat, ya, mereka tidak akan paham. Ya. Jadi kita harus berbicara dengan mereka itu apa? Bilughati qaumihim. Di dalam Al-Quran ada itu. Ya, kita menggunakan bahasa sesuai dengan bahasa yang mereka gunakan. Agar apa? Yang kita sampaikan itu bisa dipahami dengan mudah. Itu. Baik, selanjutnya. Nah, keenam, tingkatan variasi masyarakat tutur itu heterogen. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, di sana bermacam-macam masyarakat tutur ya. Dari keluarga juga ada, kakek nenek, bapak ibu, paman, bibi, kakak adik dan sebagainya. Atau mungkin teman, atau mungkin kerabat, atau mungkin yang lain. Oleh karena itu bahasa yang digunakan sebagai alat komunikasi itu juga beragam. Setiap variasi di sini ada dialek dan ragam. Ya, dialek kita tahu, ada dialek geografis dan dialek sosial, dan juga ragam, ada resmi, tidak resmi, santai, dan sebagainya, mempunyai fungsi sosial sendiri-sendiri. Jadi, ketika kita berkomunikasi, ini juga menegaskan dari apa yang saya sampaikan tadi, kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh mitra tutur kita. Teman-teman sekalian, dulu ketika saya belajar di Ummul Qura, pas hari libur ada ceramah dari Mubalik Syekh yang sangat terkenal di sana. Bahasa yang digunakan oleh Mubalik ini sangat balaghi, sangat balaghah sendiri. Ya. Karena apa? Beliau berbicara selama 1,5 jam, itu akhir kalimatnya kopiahnya sama. Bahasanya sangat indah. Kemudian saya iseng bertanya kepada orang Arab di sebelah saya. Saya mengatakan, apakah Anda paham 100% apa yang disampaikan oleh saya itu? Lah. Jadi memang bahasanya bagus, bahasanya indah, bahasanya enak didengar. Kadang-kadang pahami. Nah, karena apa? Kalau kita belajar bahasa Arab, ya, gaya bahasa yang sangat tinggi semacam itu juga seharusnya disampaikan di hadapan orang yang mempunyai kemampuan balaghah yang tinggi. Kalau itu disampaikan ke masyarakat umum, ya tentunya mereka tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Jadi ini penting ya. Juga misalnya di apa namanya upacara-upacara pernikahan yang ada di desa-desa itu tuh, khususnya di Jawa ya. MC atau mungkin pemberi nasihat itu menggunakan bahasa Jawa yang tinggi, enak didengar, indah, tetapi tidak semua orang paham. Oke. Kalau misalnya saya yang memberikan itu ya menggunakan bahasa Jawa yang sederhana saja, yang bisa dipahami oleh masyarakat umum. Tidak hanya mengandalkan keindahan berbahasa, tapi juga daya paham itu penting. Ya, apakah yang kita sampaikan itu bisa dipahami oleh orang lain? Oke. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, penerapan praktis penelitian sosiolinguistik. Ini penting. Nah, penelitian sosiolinguistik itu bisa dipakai untuk mengatasi masalah-masalah praktis di dalam masyarakat. Seperti apa? Pengajaran bahasa, juga pembakuan bahasa, ya, penerjemahan, kemudian mengatasi konflik sosial akibat konflik bahasa dan sebagainya. Hal yang terakhir, apakah terjadi? Oh bisa. Ada beberapa negara yang mengalami konflik fisik akibat konflik bahasa. Beberapa waktu yang lalu saya lihat di TV, ya, di Kamerun, ya, ada dua kelompok masyarakat yang perang gara-gara apa? Mereka tidak sepakat dalam penggunaan bahasa. Ya, satu menginginkan bahasa Arab, yang satu menginginkan bahasa Prancis. Karena mereka belajar Prancis, biasanya belajar Prancis itu bahasa Prancisnya mereka bagus-bagus. Jadi ini penting ya.
Ini penting. Kita sebagai negara yang besar dan luas, kita tidak pernah konflik bahasa. Karena apa? Kita sudah disatukan bahasa. Juga misalnya di dalam pengajaran bahasa, seperti yang saya sampaikan kemarin. Di dalam bahasa Indonesia ada personal pronoun, ada kata ganti orang, ada domir, ya, ada aku, saya, hamba, ya. Kemudian juga kita, kami, ada kamu, anda, beliau, ya. Dia, ya. Itu di dalam bahasa Indonesia kan hanya tidak dijelaskan kapan menggunakan anda, kapan menggunakan beliau, misalnya. Kapan menggunakan aku, kapan menggunakan saya. Nah, sosiolinguistik berperan ya, ketika dalam pengajaran. Oh, ketika di dalam proses pembelajaran di kelas, seorang mahasiswa ya, itu lebih baik menggunakan kata saya, ya, tidak aku, misalnya. Kemudian juga ketika dosen mengatakan, hari ini siapa yang tidak masuk? Amelia, beliau sedang sakit, kan tidak? Oh, dia sedang sakit. Nah, hal-hal semacam itu dijelaskan di dalam sosiolinguistik. Karena apa? Karena aku ada penggunaannya sendiri, saya ada tempatnya sendiri, ya. Kami ada penggunaannya sendiri, kita ada sendiri. Ya. Beliau kapan digunakan, Anda kapan digunakan, kamu kapan digunakan, dan sebagainya. Itu dijelaskan dalam sosiolinguistik. Nah, juga di dalam pembakuan bahasa. Nah, ini penting. Kalau kita lihat di dalam pembakuan bahasa, misalnya dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, yang itu di sana sudah digodok di Dewan Bahasa. Itu saya kira tidak akan mengalami kesalahan. Walaupun kadang-kadang kita juga melihat seperti kata takwa, mengapa nggak pakai i saja? Padahal dalam bahasa Arab jelas antara qaf dan kaf itu beda artinya. Ya, takwa dan takwa beda. Sa'akwi al-malabis. Nah, artinya takwa dengan K artinya menyetrika. Ya. Ya, di dalam pembakuan bahasa seharusnya juga, misalnya itu berasal dari bahasa Arab, itu harus melibatkan para ahli bahasa Arab. Ya, tidak terjadi salah tafsir. Kita dalam proses penerjemahan, dan yang terakhir tadi, sosiolinguistik mengatasi konteks sosial akibat konteks. Nah, baik, itu teman-teman sekalian. Ya, ini yang terakhir. Nah, ini seperti ini. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Penggunaan sosiolinguistik. Yang pertama, pedoman dalam berkomunikasi. Ya, ketika kita berbicara dengan orang lain, ya, kapan kita menggunakan dialek tertentu atau gaya bahasa tertentu, ya, tentunya juga disesuaikan dengan mitra tutur kita, disesuaikan dengan pendengar kita. Apakah kita sebagai murid berbicara kepada guru atau sebaliknya, itu tentunya juga gaya bahasanya beda dan juga pilihan bahasanya beda. Atau dari anak ke orang tua atau sebaliknya. Nah, ini tentunya juga mempunyai gaya bahasa sendiri-sendiri. Nah, terkait hal ini, memang dulu ada beberapa keluarga di Indonesia yang menganggap anak itu sebagai teman, sehingga anaknya itu memanggil orang tuanya cukup namanya. Nah, dalam konteks budaya Indonesia ini kan kurang bagus ya. Mungkin dalam konteks budaya Barat oke-oke saja, tapi dalam konteks budaya kita kan tidak pas. Anak kok manggil orang tuanya cukup dengan nama, kan nggak bagus. Kalau dalam konteks budaya kita tidak bagus, mungkin mereka sudah biasa seperti itu. Nah, juga ketika berkomunikasi, apa kita sebagai mahasiswa atau sebagai dosen dan sebaliknya, ini juga ini mempunyai gaya bahasa sendiri. Oke, juga kemudian yang kedua, kegunaannya pedoman dalam pengajaran bahasa seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, misalnya saja salah satunya dalam penggunaan saya, kami, kita, kamu, anda, engkau, beliau, dan sebagainya. Ini juga ada tempatnya, Mas. Kemudian juga mengatasi masalah politis di negara multilingual. Indonesia ini multilingual,
karena banyak sekali bahasa yang ada di tempat kita 700-an lebih ya. Ya, tetapi kita tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa nasional. Filipina juga banyak sekali suku di sana menggunakan bahasa Tagalog sebagai bahasa nasional dan bahasa Inggris sebagai bahasa kenegaraan. Di India ini bahasa kenegaraannya adalah bahasa Inggris dan bahasa nasional itu ada 4 kalau nggak salah, bahasa Tamil, Malayam, Bengali dan Hindi. Ya, Singapura juga menggunakan bahasa nasional itu adalah bahasa Melayu dan bahasa kenegaranya itu ada Melayu, Hindi, Mandarin, Inggris karena ada 4 suku besar di Singapura. Ya. Kemudian di Belgia ada 2 bahasa ya, yang digunakan. Bahasa negara yang digunakan di sana adalah Prancis dan Belanda. Tetapi yang terjadi di Belgia, bahasa Prancis dianggap lebih prestisius dibandingkan dengan bahasa Belanda. Oke, baik, itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Ini ternyata waktunya sudah lebih 12 menit. Oke. Oke, sebelum saya akhiri, adakah pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, tadi yang disampaikan oleh Parke dan teman-teman ya, tolong yang belum mendaftar nanti segera daftar dulu ya. Nah, kalau terdaftar di sana nanti bisa dimasukkan ke Simaster. Kalau ini masih terpisah ya, ada yang di Simaster, ada yang di MPKM. Ya, ya Simaster saya lihat masih mahasiswa sastra Arab semua. Yang di MPKM belum masuk ke Simaster. Oke, baik, terima kasih teman-teman sekalian. Kita akhiri sampai di sini dulu. Tetap jaga kesehatan, semangat. Terima kasih semuanya. Sebelumnya silakan di foto untuk dokumentasi. Silakan di on kan ya. Saya aja Pak, saya bantu untuk. Oke, silakan Karin. Baik, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Kelas. Kelas. Syukran. Ya. Syukran Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustadz.